Di dalam tanah pemakaman, awan probabilitas dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya masih tersebar di setiap sudut. Sosok-sosok orang yang terdegradasi terus muncul dan menghilang. Puluhan miliar dari mereka bisa muncul dalam sekejap, dan puluhan miliar dari mereka bisa menghilang lagi. Jumlah itu telah kehilangan maknanya di hadapan ketidakterbatasan. Ribuan avatar Luo Zeng di awan probabilitas terbunuh satu persatu, tubuhnya dengan cepat menjadi terpisah, dan setiap bagian tubuhnya didistribusikan secara merata di setiap sudut tempat pemakaman. Kesadarannya, darah ilahi asalnya, dan energi keadaan ekstrim masih ada. Di arah tertentu dari tempat pemakaman, Luo Zeng, yang awalnya dalam keadaan terpisah, tiba-tiba berkumpul dan terbentuk. Tapi sebelum dia sempat berdiri diam, keturunan tak berujung muncul di sekelilingnya. Kematian. Keturunan ini hanya menamparkan ringan. Kekuatan telapak tangan ini tidak besar, bahkan alam abadi pun tidak bisa membunuhnya. Puluhan miliar orang terdegradasi ditembak pada Luo Zeng pada saat yang sama, yang setara dengan kekuatan puluhan miliar telapak tangan Luo Zeng dalam sekejap, yang dapat menghapus abu Luo Zeng dalam sekejap. Di tanah kelahiran pertama, Luo Zeng tidak akan benar-benar mati, bahkan jika dewa itu rusak, itu akan didistribusikan dalam keadaan terpisah di tanah pemakaman. Tapi selama Luo Zeng baru saja memadatkan tubuhnya, dia akan mengantarkan serangan dengan kekuatan tak terbatas dari yang terdegradasi. 5 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, dia bahkan tidak bisa memadat sepenuhnya menjadi bentuk, apalagi melakukan serangan balik. Kamu putus asa, aku bisa merasakannya, kata orang yang terhina itu, aku memberimu kesempatan untuk menyerah, tetapi kamu menolak. Sekarang tidak ada ruang untuk penyesalan. Satu-satunya akhir adalah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bas, di dasar gunung setinggi jutaan kaki, sosok Luo Zeng mulai memadat lagi. Bentuk tubuh manusia baru saja terbentuk, dan keturunan yang hampir tak terhitung muncul, dan bahkan gunung dan Luo Zeng telah ditembak menjadi bubuk. Luo Zeng tidak mau menyerah, dan masih ingin mencari tempat untuk terus memadatkan formulir. Tetapi pada saat ini, suara Yuan Seng Sui tiba-tiba terdengar di benak Luo Zeng. Berhenti, Luo Zeng. Apa? Luo Zeng bertanya. Jangan melakukan pekerjaan yang tidak berguna, kata Yuan Seng Sui. Jangan lakukan apa-apa. Suara Luo Zeng penuh amarah. Dia telah menghadapi lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi dia tidak pernah sekuat dia sekarang. Melihat makhluk kacau itu semakin dekat dan dekat dengan lisan, semuanya akan dihancurkan, tetapi dia bahkan tidak bisa melawan. Lawan seperti itu bukanlah kontes pada satu level sama sekali. Saya menemukan memori dari, kata Origin Blood. Apa? Luo Zeng terkejut. Saat membawa kembali batang cincin langit, darah dewa asal percaya bahwa ada ingatannya di tiang, tapi tidak bisa melepaskan tiang ini. Sebelumnya, tubuh fisik Luo Zeng dikalahkan oleh yang terdegradasi dan jatuh ke dalam keadaan diskrit, dan bergabung ke seluruh tempat pemakaman, hal yang sama berlaku untuk tiang, dan ingatan di dalamnya tidak diharapkan mengalir keluar. Kamu di sini untuk mewarisi ingatan dariku, kata Yuan Seng Sui lagi. Mengapa? Luo Zeng sedikit bingung. Aku hanya kecerdasan yang lahir dari asal mula darah, bukan bagian dari Chong, kamu, itu lebih cocok. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menolak dan merasakan kesemutan yang tajam di benaknya, dan kenangan tak berujung terus mengalir ke dalam jiwanya. Boom! Setelah rasa sakit tumpul karena diremas di kepala datang, semuanya kembali tenang. Ketika Luo Zeng sadar kembali, apa yang muncul di depannya adalah ruang murni. Jelas tidak ada apa-apa di ruang ini, tetapi tidak membuat orang merasa hampa, tetapi memiliki rasa bahagia. Di mana ini Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tempat yang sempurna, kata sebuah suara. Tapi tidak ada apa-apa di sini, kata Luo Zeng. Kesempurnaan mutlak tidak ada di dunia, dan setiap orang memiliki definisi kesempurnaan yang berbeda. Tapi ketika Luo Zeng mengatakan ini, suara itu menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Angin sepoi-sepoi mulai memenuhi dunia, langit ditempati oleh warna biru murni, dinding halaman menjulang dari tanah, dan tanah diaspal dengan batu bata biru yang rapi. Sekelompok anak berlari dari lorong, diikuti oleh orang dewasa yang memarahi. Tembok halaman ini agak mirip dengan rumah abadi, tetapi lebih mirip dengan bekas keluarga Luo. Anak-anak itu lebih mirip Ning Yudi, Si Yukin dan yang lainnya ketika mereka masih muda. Berdiri di halaman, Luo Zeng merasakan kepuasan di hatinya, dan hatinya sangat damai. Membangun halaman seperti itu dengan kekuatan Luo Zeng, bahkan dunia adalah sepotong kue, tidak dapat mencapai efek seperti itu. Ini adalah tempatmu yang sempurna. Ruang kosong yang kamu lihat tadi adalah milik tempatku yang sempurna, kata suara itu.
Dunia yang sesuai dengan semua kesempurnaan, seru Luo Zeng. Iya, suara itu menjadi dalam, tetapi semuanya telah hancur. Boom! Langit biru tertutup awan mendung, dinding halaman runtuh satu demi satu, dan jalan batu tertiup angin kencang. Anak-anak itu jatuh ke tanah berlumuran darah, dan kegelapan turun dengan cepat. Meskipun dia tahu itu palsu, perasaan tertekan mencekik hati Luo Zeng, dan dia bahkan tidak bisa menahan amarahnya dan bertanya, mengapa harus menghancurkan dunia? Karena kehadirannya, kata suara itu. Siapa? Luo Zeng bertanya. Aku memanggilnya jahat, kamu biasa memanggilnya orang yang merosot, lanjut suara itu. Karena ini adalah tempatmu yang sempurna, mengapa jahat lahir? Luo Zeng sedikit bingung. Kejahatan dipisahkan dari kesadaranku, diciptakan olehku, kata suara itu. Luo Zeng semakin bingung, lalu mengapa kamu menciptakannya? Pada saat itu, saya berpikir bahwa dunia yang tidak sempurna itu sempurna, dan pasti ada kejahatan. Misinya adalah menghancurkan kesempurnaan saya, jadi akan ada semua yang Anda alami, tetapi saya tidak berharap situasinya mencapai titik di mana saya tidak bisa mengatasinya. Setelah tembok dan paviliun halaman dan langit runtuh, titik hitam muncul di tanah sempurna, dan titik hitam mulai meluas. Ruang tanah sempurna itu seperti ditiup gelembung yang mengembang akhirnya meledak. Tetapi tanah yang sempurna itu dipecah menjadi 4 bagian, yang dihubungkan bersama untuk membentuk trapesium persegi. Ini seharusnya menjadi dunia penyesalan yang tak terbatas, kata Luo Zeng dalam hati. Luo Nian berbicara tentang pengalaman di Levita. Luo Zeng memiliki pemahaman umum tentang dunia 12 kisi, dan tempat sempurna di mana Luo Zeng barusan harus menjadi 13 kisi sempurna yang belum pernah dikunjungi Luo Nian. Trapesium persegi terus runtuh, berubah menjadi pecahan berbentuk kubus, dan pecahan tersebut disambung menjadi satu dan berubah menjadi trapesium persegi yang lebih besar. Dunia sub tak terbatas runtuh. Batas tanpa batas tanpa. Batas tanpa batas adegan yang runtuh. Ini muncul total 9 kali, dan akhirnya tetap berada di batas Xingman, yaitu ruang dalam di mana lebih dari setengahnya hancur. Aku menyadari bahwa kejahatan akan menghancurkan segalanya, jadi aku mencoba memburunya, tapi aku gagal total dalam mengejarnya dari dunia 12 persegi ke dunia 5 persegi. Ada nada menyalahkan diri sendiri dalam suara itu. Jauh lebih mudah untuk menghancurkan daripada membuat, dan begitu downgrade dimulai, sulit untuk dihentikan. Saya telah tinggal di tempat yang sempurna terlalu lama. Saya pikir saya bisa mengendalikan segalanya sebelum saya melepaskan kejahatan. Saya mengolah kejahatan sedikit demi sedikit, dan saya merasa sangat bersyukur melihatnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Terutama ketika saya berada di alam tanpa batas, saya sangat senang ketika saya melihat kehancuran yang disebabkan oleh kejahatan. Saat itu, saya menolak tempat yang sempurna, karena kesempurnaan berarti tidak dapat diubah, dan saya menyukai kekurangannya di alam tanpa batas. Kejahatan membawa kematian, tetapi juga membawa penciptaan dan kehidupan baru. Sayang sekali dia berada di luar kendali saya. Saya telah gagal total, dan saya sangat tidak berguna. Suara itu menjadi sangat negatif. Kegagalan berulang kali menghancurkan kepercayaan dirinya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Luo Zeng sedikit terdiam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chong akan sangat negatif. Apakah masih ada kesempatan? Luo Zeng berkata tiba-tiba. Kesempatan. Sekarang kita memiliki darah asal, kamu telah terbangun lagi, dan kamu juga dapat menggunakan energi yang benar-benar tidak terbatas, kita dapat mengalahkannya. Kata Luo Zeng. Hehe, dia tersenyum, aku telah mengalahkannya berkali-kali, apa gunanya? Masih tidak bisa menghentikannya dari merendahkan. Ini lebih baik daripada tidak melakukan. Apa-apa, kata Luo Zeng. Ketika mendengar nama Chong untuk pertama kalinya, Luo Zeng memiliki banyak tebakan tentang dia, dan dia memiliki harapan yang tinggi. Dia tidak menyangka Chong memiliki karakter negatif seperti itu. Luo Zeng merasa sedikit marah pada hatinya ketika dia kecewa. Dari bisa langsung membaca ingatan Luo Zeng, tentu saja dia bisa merasakan emosi Luo Zeng, tapi dia tidak peduli. Keturunan menganggap makhluk yang lahir di bawah tanah yang sempurna sebagai alat, sedangkan bawahan menganggap mereka sebagai proses. Apakah itu manusia, 4 roh, Yang Zhu dan Danzu, Sengming? Ini semua adalah proses, dan proses itu pada akhirnya akan berakhir, dan semua hal positif dan negatif yang dihasilkan dalam keseluruhan proses itu tidak relevan. Jika kamu mau bertarung, aku bisa membantumu. Kamu sudah mahir menggunakan energi ekstrim. Perbedaan antara kamu dan orang yang direndahkan adalah pada jumlah energinya. Aku bisa memberimu apa yang dia miliki sungguh. Mata Zeng berbinar. Tentu saja, ini tidak sulit bagiku. Kalau begitu,
Luo Zeng menarik napas dan berkata, tolong beri aku. Dari tidak berbicara, tetapi langsung menyuntikkan beberapa kenangan ke dalam jiwa Luo Zeng. Luo Zeng diam-diam memahami ingatan ini, ketika dia sepenuhnya memahami bagian dari ingatan ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa ada jarak yang begitu besar antara dia dan yang terdegradasi. Jika energi darah asli dianggap sebagai garis pada bidang, jumlah titik yang tak terbatas dapat dicegat pada garis ini, itu adalah jumlah energi yang tak terbatas. Dan ketidakterbatasan keturunan memiliki semua titik pada seluruh bidang. Di sini semuanya mengandung ketidakterbatasan dan jauh lebih besar dari ketidakterbatasan. Sekarang, dari memberinya segalanya, benar-benar tak terbatas. Itu semua kekuatan. Dia begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Ho ho, keluar, kamu tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Ada banyak cara bagi orang yang terdegradasi untuk membunuh Luo Zeng, tetapi mereka semua harus menghancurkan tempat pemakaman sepenuhnya. Penurunan pangkat itu sendiri perlu menggunakan tempat kelahiran, dan dia tidak mau membuat yang lain. Itulah sebabnya orang yang direndahkan tidak begitu lama menghancurkan tempat pemakaman. Setelah berteriak begitu lama di kuburan yang kosong, Luo Zeng tidak bergerak. Orang yang direndahkan itu tiba-tiba melihat ke tengah tempat pemakaman, di mana masih ada banyak makhluk kecil. Makhluk kacau telah tiba. Jika kamu tidak keluar, semut yang tertinggal di tempat kamu dilahirkan akan dimakan lebih dari 70 miliar. Makhluk kacau menyusut menjadi bola dengan diameter puluhan ribu mil, menelan lisan, gui bingkisan seperti reruntuhan dan kuburan kedap udara. Pemakaman Guiksu terletak di tepi, dan makhluk kacau yang bergegas ke depan telah tiba. Monster-monster itu datang. Lari, lari, kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Luo Zeng? Kami hanya bisa bertarung dengan mereka. Tidak ada mundur. Orang-orang kuat. Di pemakaman Guiksu sudah selesai siap untuk pertarungan yang bagus. Mereka melarikan diri dari mulut kepala sebelumnya, dan masih ada sedikit harapan besar di hati mereka. Mungkin makhluk kacau ini tidak sekuat kelihatannya, dan mereka bekerja sama untuk menahannya. Tetapi ketika makhluk-makhluk yang kacau itu menyerbu ke kuburan, semua orang tercengang. Mereka memiliki kekuatan sihir luar angkasa, dan sosok mereka berkedip-kedip, yang sulit ditangkap dengan mata. Beri aku kematian. Yu Shenfeng meraung, dia adalah salah satu orang kuat yang bertugas tetap tinggal di pemakaman Guiksu. Dia melepaskan ruang berbentuk berlian yang sangat besar, dan ruang berbentuk berlian ini berputar dengan gila-gilaan, mencekik ke arah makhluk kacau di depan. Token Yu Shenfeng di sisi lain memiliki atribut ruang, yang menonjol di antara banyak token di sisi lain. Tapi menghadapi makhluk kacau yang diberkati oleh keadaan ekstrim ultra kosong, sepertinya sangat konyol. Yu Shenfeng hanya merasakan kekaburan di depan matanya, makhluk besar yang kacau mendekatinya, dan sebuah tangan mencengkeramnya dengan erat. Sangat lemah, tapi masih meronta. Kasihan. Setelah mengatakan itu, makhluk kacau itu menjejalkan Yu Shenfeng ke dalam mulutnya. Sebelum dikunyah berkeping-keping, kesadaran Yu Shenfeng yang tersisa telah jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki rasa absurditas. Apakah makhluk kacau begitu kuat? Ada puluhan miliar dari mereka di belakang. Dunia yang menakutkan ini. Shenfeng. Tidak jauh dari sana, mata Jing Wuhuan hampir meledak. Dia menjentikkan pancing di tangannya, dan seutas benang emas menggelinding ke arah makhluk yang kacau itu. Dia ingin menggunakan tali pancing untuk memotong kepala makhluk yang kacau itu dan menyelamatkan Jing Wuhuan. Tapi begitu pancing emas terbang keluar, Jing Wuhuan tiba-tiba merasakan bayangan hitam besar lewat, tubuhnya menjadi ringan, tubuh bagian bawahnya terpotong di beberapa titik, dan ada makhluk kacau lainnya mengambang di sampingnya, kukunya yang tajam, kekacauan berdarah di bagian atas. Adalah tubuh bagian bawahnya. Lemah dan tidak sadar makhluk kacau itu memasukkan kukunya ke mulutnya dan menjilatnya. Ini apakah mereka masih tentara lain-lain? Jing Wuhuan memandangi makhluk gelap dan kacau itu dengan tak percaya. Dia tidak berpikir dia bisa bertahan hidup. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia dapat membunuh setidaknya 1000 atau bahkan puluhan ribu dari mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menangani satu pun bom. Makhluk kacau itu menyerang lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jing Wuhuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tinju besar itu jatuh, dan dia langsung berubah menjadi kabut darah. Orang lain di sisi lain awalnya mengumpulkan keberanian untuk bersumpah sampai mati untuk menjaga pemakaman Guiksu, tetapi setelah melihat kematian tragis Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng, mereka melarikan diri dengan panik. Tapi bagaimana mereka bisa lolos dari makhluk yang kacau itu? Dibunuh tanpa kecuali. Serangan makhluk kacau benar-benar sepihak,
satu-satunya yang bisa melawan adalah Li San, yang juga karena Luo Zeng. Sebelumnya, dia menggunakan keadaan ekstrim ultra kosong untuk membangun lingkaran cahaya biru besar, dan semua makhluk kacau yang melewati lingkaran cahaya biru akan dibatalkan energi keadaan ekstrim ultra kosongnya. Pusat kekuatan yang berkumpul di Emerald Terrace telah bubar, masing-masing menjaga posisi. Makhluk kacau itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi begitu mereka mencapai kondisi ekstrim yang sangat kosong, makhluk di dunia tiga dimensi tidak dapat melawan sama sekali. Namun, begitu mereka kehilangan kondisi ultra kosong, kekuatan mereka akan turun tajam. Cahaya pedang setipis rambut terus berkeliaran. Cahaya pedang ini sangat tajam dan tidak menentu, tetapi semua makhluk kacau yang tersapu oleh sinar cahaya pedang ini terbagi menjadi dua, dan yang lebih menakutkan adalah ada ratusan lampu pedang setipis rambut. Di ujung ratusan lampu pedang, Hua Tianming duduk bersila, dengan satu pedang berdiri di depannya. Ketika dia pertama kali mendapatkan pedang soliter, Hua Tianming masih menggunakannya sebagai pedang biasa, masih mengejar misteri pamungkas Kendo. Tapi setelah menyatu dengan cahaya Broken Sun, Hua Tianming tiba-tiba menyadari sesuatu dengan nasihat Bitter Tree. Di dunia ini, tidak ada yang namanya jalan pedang, jalan tombak, atau jalan pedang. Ketika jalan ini menjadi ekstrim, itu adalah penggunaan energi siapapun yang memiliki lebih banyak energi dan siapa yang bisa memaksimalkan potensi energinya akan berdiri di puncak. Pada titik ini pengejaran bentuk dan makna tidak lagi dikejar, karena telah kehilangan maknanya. Faktanya, Luo Zeng telah menyadari hal ini ketika dia menggabungkan potongan-potongan token dari sisi lain di dunia induk, meskipun Hua Tianming juga telah mengintegrasikan berbagai token kuat dari sisi lain, dia tidak memiliki pertempuran yang sebenarnya, dan pemahaman ini muncul jauh kemudian. Cahaya matahari patah memang cukup tajam untuk membersihkan sejumlah besar makhluk kacau. Dapat dikatakan bahwa sebanyak mereka terbunuh, tetapi energi ekstrim yang merusak ini benar-benar tidak masuk akal. Ada jejak ketakutan di mata Hua Tianming. Setiap kali dia membunuh makhluk yang kacau, bola cahaya ungu akan keluar dari tubuh makhluk yang kacau itu. Energi keadaan destruktif yang terkandung dalam bola cahaya ungu ini terlalu menakutkan. Menurut perkiraan Hua Tianming, bahkan jika 10 dari mereka secara bersamaan membakar energi yang diperoleh dari token pantai lain, akan sulit untuk bersaing dengan satu bola lampu ungu. Dan ketika dia memusnahkan ratusan ribu makhluk kacau, ratusan ribu bola cahaya ungu akan meledak. Konsep yang luar biasa. Hua Tianming mencoba memotong bola cahaya dengan cahaya Yuduanxi, tetapi cahaya pedang yang tajam dan tidak normal menghilang begitu memasuki bola cahaya ungu. Energi benda suci Zuo tidak setingkat dengan bola cahaya ungu, dan tidak ada kemungkinan konfrontasi. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa nyaman adalah bahwa bola cahaya ungu turun dengan sangat lambat, seperti dewa kematian yang perlahan jatuh, mendekati Li San sedikit demi sedikit. Bang! Bayangan gosip besar meledak di udara, dan puluhan makhluk kacau dihancurkan oleh telapak tangan Fuxi. Bobo. Makhluk kacau setelah kematian berubah menjadi bola cahaya ungu dan perlahan jatuh. Tepat ketika dia sakit kepala karena lusinan bola cahaya ungu ini, dia menyipitkan mata dan terkejut. Puluhan ribu bola cahaya ungu muncul di kiri atasnya, dan sosok yang sama sekali tak terlihat melayang di langit, itu adalah Luo Nian. Setiap kali dia menemukan sudut untuk berhenti, pukulannya langsung masuk. Kekuatan 30%, sebuah gelombang berbentuk kipas menyebar dari depannya. Makhluk kacau di kipas ini semuanya dihaluskan menjadi bola cahaya ungu. Setelah membunuh kelompok makhluk kacau ini, sosoknya langsung menyelinap melalui celah bola cahaya ungu, mengunci sekelompok besar makhluk kacau lagi, dan meninju lagi Luo Nian bertanggung jawab atas metode pembersihan yang sangat efisien makhluk kacau. Area ini secara alami menghasilkan fotosfer paling ungu. Ini tidak bisa terus seperti ini. Teriak Fuxi. Pohon pahit, Wen Dizi, Nuwa dan yang lainnya semua mencoba membunuh makhluk kacau ini, dan mereka sedikit lega setelah mendengar suara Fuxi. Mata Nuwa berkedip, ada apa? Bola cahaya ungu itu akan menghancurkan Li San, kata Fuxi. Terus, tanya Nuwa balik, tidak bisakah itu dihentikan? Fuxi berkata dengan wajah patah hati. Berhenti. Nuwa menunjukkan senyum tak berdaya. Harus kukatakan bahwa terkadang Fuxi sangat naif, dan saat ini dia masih belum bisa memahami situasinya dengan jelas. Meskipun semua orang yang hadir berjuang untuk melawan, mereka tahu betul apa yang mereka lawan. Ada lebih dari 70 miliar makhluk kacau. Dan makhluk kacau ini diresapi dengan energi kehancuran yang ekstrim. Bahkan jika makhluk kacau ini tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membantai, energi ekstrim yang dihasilkan akan menenggelamkan mereka. Ini adalah perjuangan yang pasti akan gagal,
tetapi Fuxi ingin menang. Biarkan aku coba, sebuah suara cepat terdengar, dan Luo Yan perlahan melayang. Semua mata tertuju padanya. Poros energi Luo Yan dapat langsung mengubah energi, asalkan energi itu dalam keadaan tidak dimiliki, atau itu adalah energi yang diberikan oleh orang lain. Bola cahaya ungu ini meledak setelah kematian makhluk kacau, mungkin itu bisa dilakukan. Luo Yan menatap bola cahaya ungu di atas setelah mengorbankan sumbu energi. Energi destruktif ini tampak seperti monster yang sulit diatur di matanya. Dia menggenggam tangannya, menutup matanya rapat-rapat, dan berkomunikasi dengan energi tak dikenal ini seolah-olah dia telah merasakan dunia. Setelah beberapa tarikan napas, gelembung kecil muncul di permukaan salah satu bola cahaya ungu. Guduk, guduk, lalu Luo Yan tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan tersentak, berhenti. Bola cahaya ungu yang jatuh perlahan benar-benar berhenti di udara. Semua orang terpana melihat pemandangan ini, mereka tidak menyangka Luo Yan benar-benar berhasil. Dia berhasil. Dia bisa mengendalikan energi ekstrim. Teriak Fuxi. Kemampuan yang sangat unik, Bitter Tree mengangguk. Tapi hanya satu yang dikendalikan, dan sekarang ada begitu banyak, apa gunanya Dong Huang tersenyum kecut. Setelah Luo Yan mengendalikan kelompok energi ekstrim ini, ekspresinya masih tenang. Dia mengayunkan tangannya dengan ringan, berpisah. Sama seperti ini, 1/10, 10/100, 100/1000. Luo Yan benar-benar melayang lebih dari 20.000 bola cahaya ungu dalam waktu singkat. Kerja bagus. Bola cahaya ungu terkendali. Bisakah energi ekstrim digunakan oleh Yan Er? Saat semua orang berdiskusi, mata Luo Yan menjadi sangat serius, dan ada kilau di dahinya butir-butir keringat keluar. Dia mengeluarkan api ungu dari lebih dari 20.000 bola cahaya ungu, dan jaring besar yang dibentuk oleh api ungu pada gilirannya menyelimuti makhluk kacau di langit, dan ribuan makhluk kacau terbunuh di bawah penutup ini. Di awan probabilitas, keturunan diam-diam menyaksikan adegan ini. Sumbu energi. Ada begitu banyak gadget inovatif, tapi apa gunanya kegigihan seperti itu? Kemampuan Luo Yan untuk mengendalikan puluhan ribu bola cahaya ungu pada gilirannya sudah luar biasa. Tapi berapa banyak makhluk kacau yang ada? 70 miliar. Tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan sebesar ini. Orang yang terdegradasi tidak terburu-buru untuk bergerak, selama dia mau, dia bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Bahkan keadaan destruktif yang dikendalikan oleh Luo Yan diberikan olehnya atas inisiatifnya sendiri, dan energi ini tidak kosong. Orang yang terdegradasi suka menyaksikan proses kehancuran kehidupan, dan dia telah berkali-kali mengalami kehancuran besar. Di akhir periode, makhluk-makhluk ini seperti lebah yang sarangnya telah terbakar, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah airnya, dan akhirnya jatuh ke dalam jurang keputusasaan tanpa kecuali. Setelah Luo Yan membunuh ribuan makhluk kacau, ribuan bola cahaya ungu diproduksi lagi. Mata jernihnya terbuka lebar, seolah melotot, dan poros energi di atas kepalanya berputar dengan liar. 20.000 bola cahaya ungu sudah menjadi ujian besar bagi Luo Yan, dan sekarang ada lebih dari 4.000 lebih, yang membuatnya semakin stres. Bunuh. Dia hampir menggertakkan giginya, mengeluarkan jaring energi ungu yang lebih besar dari bola lampu ungu dan menyelubunginya ke atas. Lebih banyak makhluk kacau terbunuh setelah menyentuh jaring energi, dan bola cahaya ungu yang keluar dari tubuh mereka langsung meleleh ke dalam jaring energi, memperkuat jaring. Setelah mengulangi ini beberapa kali, jaring yang dianyam Luo Yan menjadi semakin besar, dan jumlah bola cahaya ungu yang dimasukkan ke dalamnya mencapai 50.000. Luo Yan. Nuwa memandang keadaan Luo Yan dengan penuh kekhawatiran, tapi dia tidak bisa membujuk Luo Yan untuk menyerah. Bibi. Luo Nian juga sangat tertekan. Rambut Luo Yan berdiri tegak, dan pupilnya bahkan lebih kendur, tampaknya mencapai batasnya. Tapi dia tidak berani menyerah seperti ini, Li San akan segera pergi setelah jaring ini menutupinya. Bangun. Dia hampir memeras potensi terakhir dari poros energi, dan melemparkan jaring besar ke atas. Tepat setelah melakukan ini, dia jatuh ke dalam keadaan runtuh dan langsung jatuh dari ketinggian. Sosok Nuwa melintas, dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Aku mencoba yang terbaik. Luo Yan memandang permaisuri Nuwa dan berkata. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik, kata Nuwa. Tapi aku masih tidak bisa menjaga Li San, kata Luo Yan. Nuwa tersenyum, bocah bodoh, siapa yang bisa menyelamatkan Li San? Alam abadi tidak bisa dilakukan, Dewa Kekacauan Kuno tidak bisa melakukannya, dan bahkan Raja Roh Manusia tidak bisa melakukannya. Sungguh menakjubkan bahwa Luo Yan kecil dapat melakukan langkah ini.
Apakah kita semua akan mati? Luo Yan bertanya. Dia dipanggil ke panggung Zamrud oleh Luo Zeng meskipun dia tahu situasinya serius, dia pikir masih ada peluang untuk menang. Semua orang akan mati, tanpa kecuali, kata Nuwa dengan pasti. Mata Luo Yan menunjukkan keputusasaan, dan dia menatap lingkaran biru besar di atas. Aliran makhluk kacau terus turun, bertambah jumlahnya. 50.000 makhluk kacau yang dia musnahkan sebelumnya hanyalah pelopor dari barisan depan, jumlah makhluk kacau di daerah di atas lisan saja mencapai puluhan miliar, dan hanya puluhan ribu dan ratusan ribu yang jatuh di keranjang. Di mana saudaraku? Luo Yan bertanya lagi. Aku tidak tahu, Nuwa menggelengkan kepalanya. Luo Zeng awalnya meninggalkan klon di Emerald Platform dan terbunuh, tetapi dewa tidak memiliki berita. Dilihat dari energi yang dimiliki oleh yang terdegradasi, nasib Luo Zeng lebih dari sekedar keberuntungan. Wow, wow, wow. Hua Tianming, Luo Nian, Kusu dan rombongannya masih berjuang untuk membunuh makhluk yang kacau itu. Tidak ada yang menghentikan bola lampu ungu, mereka perlahan turun di Gunung Lisan, langsung memakan Gunung Lisan dari lubang besar, bahkan teras Zamrud dimakan tanpa kecuali. Masih banyak kota di lereng Gunung Lisan, dan kepanikan menyebar di antara mereka. Bola cahaya ungu itu telah turun. Lari. Tinggalkan Lisan. Mereka tahu bahwa Lisan adalah tempat perlindungan terakhir, dan mereka tidak dapat menghindari kematian bahkan jika mereka meninggalkan Lisan. Tetapi pada saat krisis, mereka hanya bisa melarikan diri mereka yang bisa menyerahkan rumahnya terbang satu demi satu. Namun, orang-orang ini tidak pergi jauh ketika mereka bertemu dengan makhluk kacau dari kedua sisi. Makhluk-makhluk kacau ini tidak melewati lingkaran cahaya biru, dan kondisi ekstrim super kosong di tubuh mereka tidak diimbangi. Kelompok monster yang tidak menentu ini langsung melahap orang-orang ini dan bergegas ke kota-kota itu untuk melakukan pembantaian. Makhluk kacau yang turun dari puncak gunung berjumlah ratusan ribu, lalu jutaan, lalu puluhan juta. Luo Nian dan kelompoknya bolak-balik melalui celah di bola cahaya ungu yang padat, menggunakan ruang kecil untuk melancarkan serangan balik. Ah! Terdengar teriakan. Dong Huang menyentuh bola cahaya ungu selama pesawat ulang-alik, dan langsung ditelan oleh keadaan kehancuran, tubuh alam abadi rapuh seperti kertas di depan bola cahaya ungu, dan benar-benar meleleh. Semakin banyak orang yang meleleh menjadi kepulan asap hijau dan menghilang bahkan sebelum mereka sempat berteriak, seperti Ying Lao, Seng Tianxuang, dan lainnya. Kekuatan 80%. Luo Nian menemukan posisi di celah antara tiga bola cahaya ungu, dan menekan ke atas. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan melonjak ke atas, dan makhluk-makhluk kacau itu berdiri bersama. Ratusan ribu lampu ungu akan dihasilkan. Bola, his. Tepat setelah pukulan itu dilemparkan, rasa sakit yang tajam datang. Salah satu tangannya secara tidak sengaja tersangkut di salah satu bola cahaya ungu, dan ketika dia menariknya keluar, daging dan darahnya telah meleleh, hanya menyisakan tulang putih. Ini juga kekuatan fisik Luo Nian sampai tingkat yang mengerikan, dan orang lain akan langsung jatuh. Jumlah bola cahaya ungu meningkat, dan ruang yang tersisa bagi mereka untuk bergerak dan menghindar semakin kecil. Pada akhirnya, Luo Nian, Nuwa, Luo Yan, Fuxi, Hua Tianming, dan Wen Dizi pindah ke tempat yang sama, dan ada lautan bola cahaya ungu di sekitar mereka. Di mana Raja Roh Manusia? Nuwa bertanya. Tubuh aneh itu ditelan, dan harus dihidupkan kembali di pantai seberang, jawab Wen Dizi. Kami menggunakan teleportasi besar untuk melompat keluar, kata Fuxi. Tidak ada gunanya, Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Makhluk kacau dengan keadaan sangat kosong itu juga mengelilingi mereka, dan mereka mati lebih cepat saat melompat keluar. Ruang ini menyusut dengan cepat, menekan ruang mereka. 10 zang, 5 zang, 3 zang, 1 zang. Kelompok mereka berdesak-desakan untuk memadatkan ruang sebanyak mungkin, juga lebih tinggi dari rata-rata. Ini benar-benar mengasyikkan. Saya tidak pernah berpikir saya akan mati seperti ini, kata Fuxi sambil melihat bola lampu yang melonjak. Cara kematian ini tidak akan menimbulkan banyak rasa sakit, kata Nuwa. Kalau begitu selamat bersenang-senang, kata Fuxi saat dia hendak melompat ke bola lampu ungu. Tetapi pada saat dia hendak melompat, lapisan cahaya tipis menyelimuti tubuhnya, dan lapisan cahaya yang sangat tangguh ini benar-benar menyeretnya ke belakang, mengikatnya dengan kuat dengan yang lain. Pada saat yang sama, bola cahaya ungu terjepit ke arah film cahaya, tetapi film cahaya itu tidak takut, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh energi dari keadaan destruktif. Ini mata Nuwa sedikit berbinar. Tidak sulit menebak siapa yang masih mampu melindungi mereka saat ini. Setelah sekelompok orang dilindungi oleh film cahaya, secercah harapan tiba-tiba muncul di hati mereka. Masing-masing sangat tenang,
dan akhir dari kematian tidak dapat diterima. Tetapi ketika ada secercah kehidupan, akan ada harapan dari naluri. Apakah itu Luo Zeng? Kakak, ayah. Seru mereka. Suara yang diharapkan tidak menjawab mereka. Sebaliknya, suara tak menyenangkan lainnya bergema di telinga mereka. Sudah sekian lama bersembunyi, akhirnya kau mau mengambil tindakan. Orang yang direndahkan itu bertanya, tapi kau tidak bisa mengubah nasib mereka meski kau mengambil tindakan, hahaha. Gulu, seorang kurus tangkai tiba-tiba terpisah dari bola cahaya ungu duri tajam, yang berputar dengan liar, menembus lapisan cahaya kuning pucat. Film cahaya kuning pucat ini berada dalam keadaan ekstrim hemat energi, yang dapat dengan mudah mengisolasi, mengalihkan, dan menggabungkan berbagai energi, tetapi film cahaya yang terkondensasi dalam keadaan ekstrim hemat energi sangat takut dipotong, dan duri tajam dapat menembus ke dalam film cahaya dengan twist ringan. Bibi, hati-hati. Melihat paku ungu menusuk ke arah Luo Yan, tubuh kekar dan besar Luo Nian tiba-tiba menyebar, dan sebagian besar bahunya dipelintir untuk menghalangi Luo Yan. Wow, sebuah lubang meleleh di bahu Luo Nian, dan tulang bahu Sen Sen bahkan terlihat. Ah, rasa sakit yang parah mengubah wajah Luo Nian, tapi dia masih berdiri di depannya. Nian Luo Yan menggigit bibirnya dengan panik, bagaimana dia bisa tahan melihat Luo Nian menderita untuknya. Terlepas dari tubuhnya yang terkuras, dia mengorbankan sumbu energi lagi, mencoba mengendalikan lonjakan ungu. Sebelumnya, bola cahaya ungu itu adalah energi tanpa pemilik, jadi dia secara alami dapat mengendalikannya dengan lancar, tetapi sekarang paku ungu itu dikendalikan oleh orang yang terdegradasi itu sendiri, dan sumbu energi Luo Nian tidak dapat mengendalikan sama sekali. Ketika daging dan darah meleleh, itu adalah tulangnya, dan ketika tulangnya meleleh, itu adalah andalamnya. Luo Nian mengertakkan gigi dan tetap diam. Yang lain juga sangat sedih melihat pemandangan ini, tetapi apalagi membantu mereka, energi penghancur akan berubah menjadi abu ketika menyentuh mereka sedikit, dan hanya orang cabul Luo Nian dengan tubuh fisik yang kuat yang bisa menolak sedikit ini. Adalah anakmu, kan? Kamu tega melihatnya dicairkan sedikit demi sedikit, dan mati dalam kesakitan yang luar biasa. Apakah kamu masih seorang ayah yang memenuhi syarat? Bahkan, orang yang direndahkan tidak merasakan konsep kasih sayang keluarga, tetapi dia melewati membaca ingatan beberapa orang dapat mengetahui pikiran Luo Zeng. Pada saat inilah riak hijau menyelimuti tubuh Luo Nian, dan energi kehidupan yang ekstrim dengan cepat memperbaiki tubuh Luo Nian. Potongan filamen kuning bercabang dari lapisan film cahaya kuning pucat itu, melengkung ke arah paku ungu yang berputar cepat. Setelah keadaan kehilangan energi yang ekstrim diintegrasikan ke dalam keadaan kehancuran, energi keras dari keadaan kehancuran dengan cepat dipasifkan, dan tidak lagi memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Hehehe, tawa orang yang terdegradasi itu bergema lagi. Sebelumnya, dia benar-benar menekan Luo Zeng, tapi sekarang dia mengulanginya lagi. Gur. Paku ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola cahaya ungu, menembus ke arah lapisan cahaya kuning muda, dan serangan dari segala arah hampir mustahil untuk dilawan. Tetapi ketika paku-paku ini tidak menembus film kuning muda, setiap orang yang hadir memiliki kilatan cahaya biru, dan mereka telah dipindahkan. Suatu saat mereka masih ramai di ruang kecil, dan saat berikutnya mereka sudah muncul di rumah abadi. Lokasi rumah abadi berada di area yang relatif sentral, dan belum terpengaruh oleh makhluk yang kacau balau. Selain Hua Tianming, Nuo, Fuxi, Luo Yan, Wen Dizi dan lainnya, Li Luosui, Luo Xiao, Gu Bei, Ling Su dan puluhan orang lainnya yang pernah tinggal di God-S Domain juga terlibat dalam Danwoi. Mengapa kita di sini? Yan ada apa dengan wajahmu? Di mana Zeng Sebagian besar pemakaman Guiksu telah terkikis, dan situasi di God-S Domain juga sangat buruk. Wajah pembantaian Two-Face. Li Luosui, Ling Su dan yang lainnya semua memasuki Dayan Kosmos untuk berlindung sementara, tetapi penghindaran semacam ini hanyalah penipuan diri sendiri, dan tidak butuh waktu lama untuk menelan seluruh alam dewa dengan kecepatan makhluk yang kacau balau. Ketika rumah abadi masih dalam kekacauan, sedikit partikel emas berkibar di tengah halaman. Partikel emas ini seperti bulir gandum yang montok, setelah pencairan, mereka melebur dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi tubuh emas. Cahaya keemasan menghilang, dan sosok Luo Zeng perlahan muncul. Zeng ini benar-benar Luo Zeng. Luo Zeng baik-baik saja, dia baik-baik saja. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kerabat dekat Luo Zeng, dan mereka paling mengkhawatirkan keberadaan Luo Zeng. Setelah orang yang terdegradasi menduduki seluruh tanah pemakaman dengan kemungkinan, semua avatar Luo Zeng yang tersebar di tanah pemakaman diselesaikan. Avatar yang dia buat untuk menemani Ning Yudi,
Si Yukin dan yang lainnya langsung berubah menjadi genangan darah, dan mereka benar-benar mengira Luo Zeng telah mengalami kecelakaan. Luo Zeng tidak berbalik untuk menanggapi mereka, tetapi menatap ke langit. Ya. Satu demi satu, orang-orang yang terdegradasi mulai muncul di langit di atas rumah abadi. Ini bukanlah ilusi yang diciptakan oleh kemungkinan ekstrim, tetapi tiruan nyata. Ribuan, 10.000, 100.000, jutaan. Saat jumlah orang yang terdegradasi meningkat, setiap orang merasa semakin tertindas, bahkan udara pun menjadi sangat lengket. Jika kamu pergi sendiri, siapa yang bisa kamu lindungi? Tanya orang yang direndahkan itu. Luo Zeng memandang yang terdegradasi dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba. Yang terdegradasi melihat sedikit kepercayaan di mata Luo Zeng, dan dia merasa sedikit aneh. Luo Zeng harus menyadari kesenjangan energi, tidak ada peluang untuk menang sama sekali, dari mana kepercayaan dirinya berasal. Kamu gila. Blue Wolf, kata pria yang terhina itu, dan dia meninjunya. Jutaan klon juga menekan pada saat bersamaan. Fluktuasi tak terlihat ditransmisikan di ruang angkasa. Pukulan avatar ini setara dengan pukulan Luo Nian dengan seluruh kekuatannya. Jutaan pukulan menghantam rumah abadi, yang dapat mengubah semua yang ada di dalamnya menjadi bentuk paling murni. Luo Zeng memiliki sama sekali tidak ada kemungkinan menolak partikel kecil. Bang! Ada suara teredam, dan tanda tinju muncul lebih dari 10 kaki di atas rumah abadi, dan lapisan pesona melindungi rumah abadi, menghalangi pukulan. Bang 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 bang. Setelah setengah tarikan napas, bekas kepalan tangan yang padat muncul di permukaan penghalang. Ada sejuta pukulan, dan semuanya diblokir oleh penghalang. Apa? Orang yang terdegradasi sedikit terkejut, bagaimana ini mungkin? 1 juta pukulan adalah kekuatan yang tidak mampu ditanggung Luo Zeng, tetapi memang benar dia memblokirnya dengan tiba-tiba. Meremehkan kamu. Keturunan menyadari bahwa energi yang diberikan oleh darah asal lebih dari yang dia bayangkan. Dengan sedikit pemikiran, semua avatar dan dewa menghilang. Dia memasuki kemungkinan lagi dan melancarkan serangan ke rumah abadi. Keturunan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar rumah abadi melalui awan kemungkinan, dan pada saat yang sama mereka semua menamparkan ke bawah. 10 miliar kali. Papa. Puluhan miliar cetakan telapak tangan muncul di pesona rumah abadi, dan pesona itu bergetar dengan liar, tetapi masih tidak bisa dipecahkan. Papa, 100 miliar kali. Yang diturunkan meningkatkan serangannya ke tingkat yang lebih tinggi, tapi pesona rumah peri masih mengambilnya. Kali ini yang terdegradasi memilih untuk tetap diam, dan dia mengerti. Luo Zeng menatap keturunannya, posturnya tidak bergerak sejak dia muncul. Keberadaan di luar energi tak terbatas tidak memiliki gerakan, tidak ada momentum, tidak ada yang dibutuhkan. Melambai dan meninju seperti orang hina, gerakan membelah telapak tangan memang berlebihan, tapi itu hanya masalah kebiasaan. Jahat, bisakah kamu berhenti? Luo Zeng bertanya. Itu adalah pertama kalinya seseorang memanggil orang yang diturunkan peringkatnya dengan namanya secara langsung. 6 pasang mata majemuk melepaskan cahaya merah, dan cahaya yang tertahan melesat dalam garis tipis, menyengat permukaan pesona rumah abadi, menyebabkan riak air samar muncul terus-menerus dalam pesona. Keturunannya tidak berpikir untuk menyerang, itu hanya reaksinya terhadap kemarahan. Diam, manusia buta, biarkan dia keluar dan berbicara denganku. Teriak orang yang terdegradasi. Semua orang di rumah abadi terlihat sedikit aneh. Luo Zeng baru saja menyebut orang yang direndahkan itu jahat, dan orang yang direndahkan itu menjadi sangat marah. Mengapa? Dari kelelahan, saya memberikan semua kekuatan saya kepada saya, kata Luo Zeng. Serahkan padamu. Kenapa? Orang yang terdegradasi itu tampak semakin marah ketika mendengar ini. Kepalanya tiba-tiba terbelah, membentuk mulut besar dengan gigi bersilang. Ada sayap besar yang tumbuh dari belakang, seperti setan dari neraka. Boom! Hampir dalam sekejap mata, dia menabrak pesona rumah abadi. Penghalang yang tidak bisa dihancurkan secara paksa terdistorsi oleh yang terdegradasi. Meskipun tidak rusak, itu benar-benar penyok. Orang yang terdegradasi menekan lapisan tipis pesona ini, hanya beberapa meter dari Luo Zeng. Mengapa kamu memberikan semua kekuatanmu pada makhluk rendahan seperti itu? Orang yang terdegradasi itu berteriak pada Luo Zeng. Mata Luo Zeng secara mengejutkan tenang. Dia melihat sifat-sifat dewa jahat pada keturunannya. Kuat, licik, neurotik, dan histeris. Orang yang terdegradasi terus mengaum, saya hanya memenuhi keinginan Anda yang telah lama disayangi. Hanya beberapa langkah lagi,
saya akan membiarkan Anda melihat dunia yang paling indah, ambil kembali kekuatannya, dari makhluk rendahan ini pergi. Tentu saja Chong dapat mendengar apa yang dikatakan orang yang direndahkan, dan ia juga dapat melihat orang yang direndahkan, tetapi Chong tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat orang yang direndahkan itu diam-diam. Chong terasa sangat aneh. Hanya meminjam kekuatan ke Luo Zeng, mengapa kejahatan menjadi begitu kejam? Orang yang terdegradasi meraung sendirian untuk waktu yang lama sebelum berhenti, dan tubuhnya perlahan didorong ke udara oleh pesona rumah abadi. Luo Zeng mempertahankan postur tidak bergerak, tubuhnya perlahan melayang, keluar dari pesona dan mendatangi orang yang terdegradasi. Kekuatan jemaat ada di bawah kendali saya, maka musuh terbesar Anda adalah saya, kamu bukan layak. Bas. Keturunan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih dan menamparkan Luo Zeng. Telapak tangan menumpuk tak terbatas. Bum 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 bum. Telapak tangan pertama muncul di dada Luo Zeng, dan kemudian ditutupi oleh cetakan telapak tangan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di antara napas, ada puluhan miliar cetakan tangan di tubuh Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng seperti selembar bantalan tinta, yang telah dicetak puluhan miliar kali oleh cetakan tangan ini, dan semua ini terjadi hanya dalam satu tarikan napas. Setelah pemukulan, hidung, mata, dan mulut Luo Zeng menghilang, dan tulang, daging, dan darah benar-benar terintegrasi, dan itu tampak seperti segumpal daging yang telah diremas puluhan miliar kali. Gululu. Tapi segera segumpal daging berdaging menumbuhkan kembali rambut hitam, mata, mulut, hidung, alis, dan Luo Zeng kembali ke keadaan semula seolah-olah dia baik-baik saja. Orang-orang di rumah abadi semua menatap pemandangan ini dengan mulut terbuka lebar. Mereka tidak dapat melihat serangan orang yang terdegradasi sama sekali, tetapi perubahan dalam tubuh Luo Zeng barusan karena tekanan puluhan miliar telapak tangan adalah nyata. Di mata mereka, Luo Zeng seperti dicubit berkali-kali oleh seorang tangan tak terlihat. Gumpalan daging dan darah ini berfluktuasi dengan liar seperti gumpalan air yang berjatuhan. Serangan macam apa yang diderita Luo Zeng? Mengapa begitu jadi Nuwa yang paling cerdas tidak dapat menemukan kata sifat? Dia harus diserang berkali-kali oleh orang yang terdegradasi dalam sekejap, mungkin jutaan kali, atau puluhan juta kali, kata Wen Dizi. Luo Zeng sebelumnya menyebutkan metode serangan kemungkinan ekstrim, dan Wen Dizi sekarang sepenuhnya berani. Spekulasi semacam ini sudah sangat dibesar-besarkan, yang tidak disangka Wen Dizi adalah serangan itu dilakukan puluhan miliar kali, dan selama orang yang terdegradasi mau, frekuensi serangan masih bisa meningkat. Ini aku. Luo Zeng bertanya. Sekarang Luo Zeng juga memiliki semua energi, yang benar-benar tidak terbatas. Selama dia mau, dia dapat melepaskan energi sebanyak yang dia bisa. Cermin. Cermin cahaya perak bundar muncul di atas kepala Luo Zeng. 10 miliar, Luo Zeng menyipitkan matanya sedikit. Dia merasakan energi darah asal mengalir deras. Jika sebelumnya energi asal-usul darah para dewa adalah semburan sungai, kini langsung dicurahkan oleh lautan. Berdengung. Cermin cahaya perak melayang merata di langit, dan jumlahnya dengan cepat mencapai puluhan miliar. Seluruh langit diterangi oleh cermin cahaya perak. Makhluk kacau yang masih menyerang itu mengangkat kepala. Mereka melihat banyak bintang bersinar perak di langit. Cermin cahaya perak terlihat berantakan, tetapi sebenarnya setiap cermin cahaya diatur menurut aturan tertentu. Gabungan, Luo Zeng mengeluarkan kata lain. Berdengung. Cermin cahaya perak mulai menembakkan seberkas energi, dan energi ini terus-menerus membiaskan satu sama lain dan berkumpul bersama dalam struktur yang cerdik. Hancurkan. Mata Luo Zeng menunjukkan niat membunuh. Ho, aliran energi perak terkonsentrasi pada satu titik, bergegas menuju orang yang terdegradasi. Ini adalah jurus pamungkas yang didapat Luo Zeng dari memori dari. Tidak ada nama untuk jurus pamungkas, dan hanya ada 3 langkah, yaitu cermin, kombinasi, dan penghancuran, yang merupakan terdiri dari 3 kondisi ekstrim yang berbeda. Metode serangan untuk membangun energi. Aliran energi turbulen melintasi batas yang bersinar di udara, berlari kencang dari pusat untuk dengan mudah menembus kuburan, dan setelah hanya selusin napas, aliran energi telah melintasi dunia yang kacau dan mencapai tepi. Boom! Di bawah pengaruh aliran energi yang gila, dunia yang kacau itu diledakkan ke dalam lubang besar yang mengarah ke dunia misterius. Pada saat ini, klon Tulhus sedang membawa batu segitiga untuk mengintai tanah. Dia tiba-tiba melihat aliran energi yang sangat cepat ini lewat dari kejauhan dan terkejut. Matanya membelalak, dan ketakutan besar telah muncul di hatinya. Dari mana datangnya serangan ini? Sebelum dia selesai berbicara, ada gelombang di belakangnya, dan dewa jahat itu sendiri muncul. Kemanapun avatar membawa batu segitiga,
Itu adalah wilayah dunia ibu, dan dewa jahat itu sendiri dapat menghilang dan muncul sesuka hati dalam jangkauan. Dewa jahat itu sendiri juga merasakan aliran energi tak terukur yang memancar dari kuburan, jadi dia pindah untuk menyelidiki. Setelah melihat lubang sebesar itu di dunia yang kacau, ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Kekuatan aliran energi ini jauh melebihi ekspektasi dewa jahat itu sendiri. Dewa jahat sangat jelas tentang kesenjangan antara dirinya dan Luo Zeng, dan yang terdegradasi. Dalam hal memobilisasi energi dunia ibu, dia dapat bertahan selama 3 atau 5 putaran dalam pertarungan melawan Luo Zeng dan keturunannya. Jika tidak ada pemenang, dia hanya bisa mengorbankan materi dunia induk sebagai pelengkap pada saat ini. Celahnya terbatas hingga tak terbatas, dan dewa jahat akan dikonsumsi oleh Luo Zeng dan yang terdegradasi cepat atau lambat. Namun, dalam intensitas energi yang dilepaskan dalam satu putaran, dewa jahat sama sekali tidak kalah dengan yang terdegradasi dan Luo Zeng. Di satu sisi, dewa jahat sedang mencoba menjelajahi sumber energi, dan di sisi lain, dia menggunakan bidang untuk memperluas dunia ibu tanpa batas. Jika dia ingin memasukkan seluruh dunia yang kacau, maka semuanya masuk dunia yang kacau akan menjadi miliknya. Melihat semburan energi ini tiba-tiba mengalir, dewa jahat itu tertegun. Keberadaan macam apa yang bisa melepaskan energi menakutkan seperti itu? Aliran energi terjadi dalam ruang lingkup dunia ibu, dan dewa jahat memperkirakannya dengan energi maha tahu. Jawaban yang didapatnya seperti palu berat yang menghantam dadanya. Volume aliran energi ini akan mengorbankan 60.000 dunia induk. Artinya, bahkan jika dia mengorbankan seluruh dunia induk, kekuatan yang dilepaskan setara dengan 1/60.000 aliran energi. Dia merasakan tenggorokannya kering dan mulutnya pahit, yang disebut kesombongan itu seperti lelucon. Apakah kamu ingin terus mengurung tanah? Avatar melihat ekspresi dewa dan bertanya dengan hati-hati. Lanjutkan, jawab dewa jahat itu sendiri, dan kemudian dia menghilang di tempat. Sebuah platform persegi besar melayang di sabuk puing dunia induk, tempat puluhan ribu klon dewa jahat berkumpul. Ada pita energi merah muda yang mengambang di sekitar platform, dan pita energi cahaya ini membentuk pagar besar, menutup platform terbuka menjadi penjara raksasa. Avatar apapun yang mencoba melarikan diri dari platform ini akan langsung terbunuh, dan ruang di platform terkunci, dan avatar tidak dapat menggunakan teleportasi besar. Pada saat ini, pertengkaran hebat terjadi di penjara besar. Energi dan materi adalah dua sisi dari satu tubuh, ini adalah hukum besi. Tanpa materi yang cukup, tidak ada energi yang cukup. Kalian semua kentut. Perubahan materi dan energi hanyalah penampakan, dan itu sepertinya hanya di dunia tingkat rendah, pasti ada jalan pintas untuk mendapatkan energi di dunia Goge, dan Luo Zeng serta keturunannya memiliki jalan pintas ini. Kami akan memulihkannya secepat mungkin, dan kami pasti akan menemukan ini jalan pintas. Penjara itu sangat bising. Setiap avatar dewa jahat mengungkapkan pendapat mereka dengan histeris, dan gagasan mereka bertabrakan satu sama lain, memancarkan percikan kebijaksanaan. Master Tongtian dan Han Ge berdiri di dekat gerbang penjara dan mendengarkan. Kedua wajah mereka sangat terkejut. Bahkan satu avatar dewa jahat memiliki kebijaksanaan besar, dan setelah berdiskusi dengan begitu banyak avatar dewa jahat, mereka benar-benar menunjuk ke sumber energi. Sebelumnya, keduanya merasa bahwa tujuan dewa jahat itu agak ambigu, tetapi sekarang melihat postur ini, saya khawatir tidak lama lagi para avatar dapat benar-benar menemukan jalan pintas itu. Sementara keduanya mendengarkan dengan hati-hati, butiran pasir halus perlahan-lahan keluar dari penjara. Pasir diam-diam jatuh dari tubuh dewa jahat ini tidak berpartisipasi dalam diskusi, dia diam-diam meringkuk di sudut, dan tubuhnya di bawah pakaiannya berubah menjadi butiran pasir halus. Pasir yang tidak mencolok jatuh di pintu penjara sedikit demi sedikit, menyebarkan lapisan tipis, tetapi tubuh klon ini semakin mengecil mengapa? Ada begitu banyak pasir di tanah. Tuan Tongtian memperhatikan pasir di tanah dan mengerutkan kening secara tidak sengaja. Dia dan Han Ge bukanlah orang yang ceroboh. Jika pasir biasa jatuh ke tanah, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Saat Han Ge merasa aneh, pasir tiba-tiba memadat menjadi roh jahat. Master Tongtian dan Han Ge tidak tahu bahwa ini adalah avatar dan dewa, dan ketika mereka akan berbicara, dewa jahat mengulurkan tangannya dan melambai ke arah Han Ge. Tudung tak terlihat menutupi Han Ge, dan pada saat yang sama waktu mengulurkan tangan untuk mencekik leher Tuan Tongtian. Aku sudah lama mendambakan tubuh fisikmu, dan jika aku ingin menghindari dewa ini, aku hanya bisa membawamu pergi, klon dewa jahat itu tertawa. Avatar dewa jahat juga menggunakan energi ekstrim, dan pemimpin Han Ge dan Tongtian bukanlah lawannya sama sekali. Kamu wajah Tuan Tongtian berubah,
dewamu maha tahu dan maha kuasa. Bahkan jika kamu mengambil dewaku, dia akan mengetahuinya. Dia tidak bisa menghindarimu. Avatar dewa jahat mendengus, riak samar tiba-tiba muncul di matanya, dan pada saat yang sama ia mulai merebut tubuh pemimpin Tongtian, kondisi pikiran yang ekstrim. Tepat ketika energi negara ekstrim baru saja mengalir, dewa jahat dirinya tiba-tiba muncul. Di avatar ini, bagian atas kepala, turun dengan satu kaki. Wow, tubuh avatar dewa jahat langsung ambruk ke dalam genangan pasir. Pasir ini memiliki spiritualitas dan mengalir ke satu arah. Huff, dewa jahat itu sendiri mendengus dingin, dan bola api mengelilingi pantai pasir. Kemanapun pasir pergi, nyala api menyala. Raungan avatar dewa jahat terus terdengar dari nyala api, dan ketika suara itu menghilang, pasir itu disinter menjadi sepotong kaca yang halus dan transparan. Master Tongtian terkejut, dan berkata, avatar Anda benar-benar mengkhawatirkan. Dewa jahat itu sendiri melirik ke penjara dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, saya tidak bisa membuat ketakutan di benak para avatar ini. Mengapa tidak? Tanya Han Ge. Dewa jahat itu sendiri menunjuk ke kepalanya, terlalu ketakutan, mereka akan kehilangan imajinasi dan kreativitas mereka, yang merupakan harta mereka yang paling berharga. Mendengar kata-kata ini, Master Tongtian dan Han Ge menyadari sesuatu. Halo, avatar dewa jahat menyapa melalui pagar, dan kemudian menyatukan tangannya dan menariknya dengan lembut. Sabuk lampu merah perlahan berputar di sekelilingnya. Saya menemukan bidang baru, makhluk di dalamnya akan jatuh ke dalam kekacauan. Jumlah bidang harus 86. Efisiensi avatar dewa jahat sangat tinggi, dan 13 jenis telah ditemukan dalam waktu singkat, dan kecepatannya hanya akan semakin cepat setelah aturannya diketahui. Tapi dewa jahat itu sendiri tidak bisa bahagia. Dia perlahan terbang ke atas penjara, melihat ke bawah ke klon di bawah dan berkata, saudara-saudara melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi waktu hampir habis. Saya baru saja melihat aliran energi yang kuat dilepaskan dari tanah pemakaman. Bagaimana kuatkan? Sama dengan mengorbankan energi 60.000 dunia induk, kata roh jahat itu. Wow, puluhan ribu dewa jahat meletus dalam sekejap. Tuan Tongtian dan Han Ge juga tertegun, mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mereka dapat mengirimkan energi tanpa batas. Saya tidak memiliki peluang untuk menang dengan mengandalkan lapangan. Saya ingin Anda mencari tahu sumber energi dan mencari jalan pintas untuk mengendalikan energi sesuka Anda. Jadi saya membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak tentang kamu. Setelah dewa jahat selesai berbicara, sabuk puing-puing yang dibentuk oleh seluruh dunia ibu mulai bergetar, dan dia berencana untuk mengorbankan segalanya. Pelat-pelat itu selebar puluhan juta mil, dan batu-batu sekecil kepalan tangan, semuanya berubah menjadi bubuk halus dan melayang ke atas di bawah getaran konstan. Ada apa? Tanda tanya. Apa yang terjadi? Tubuh kita hancur. Masih ada sejumlah besar makhluk hidup di sabuk fragmen dunia induk. Makhluk yang masih hidup ini masih berharap untuk bertahan hidup dengan baik, tetapi keinginan mereka pasti akan gagal. Pada saat ini, mereka melihat pecahan tubuh terkelupas sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk dan melayang ke langit. Beberapa ingin melarikan diri, beberapa ingin melawan, tetapi semuanya sia-sia. Tulhu adalah orang yang sangat menentukan. Sebelumnya mengandalkan lapangan mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, namun kini ia menyadari celah yang tidak bisa diisi dan memilih untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Sekitar setengah jam kemudian, semua materi dan ribuan makhluk di dunia induk dikorbankan, dan sabuk puing-puing besar menghilang sepenuhnya. Sekarang hanya penjara platform besar ini dan kapal yang mengapung tidak jauh yang tersisa, kapal hitam. Sentu, Kapten Tua dan Xiuzu semuanya berdiri di geladak, diam-diam menyaksikan dunia induk yang hancur menghilang di depan mata mereka. Dengan cahaya dewa jahat, kapal hitamku mampu bertahan hingga saat-saat terakhir, Kapten Tua itu tersenyum kecut. Ini sangat gila, aku sangat menyukainya. Sentu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xiuzu melirik Sentu dengan ringan, ekspresi wajahnya setenang biasanya, tidak peduli apa yang dilakukan dewa jahat itu, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Panjang, dewa jahat itu meludah dengan ringan. Penjara platform berkembang pesat, dan pada saat yang sama, tiruan baru dari dewa jahat tumbuh di penjara. Segera jumlah dewa jahat melebihi 100.000. Diikuti oleh 500.000. 1 juta. Kulit kepala Master Tongtian terasa mati rasa ketika dia melihat dewa jahat yang padat, dan dia bertanya, berapa banyak klon yang dapat dibuat dengan mengonsumsi semua materi di dunia ibu? Dewa jahat berpikir sejenak dan berkata, ada sekitar 4 juta. Setiap klon jauh lebih kuat dari alam abadi secara umum,
sehingga dunia induk sangat besar sehingga hanya dapat membuat jutaan klon. Dengan begitu banyak klon, itu juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan, kata Master Tongtian. Dewa jahat itu sendiri mencibir, 4 juta semut bukan tandingan seekor gajah. Dalam hal kekuatan tempur, mereka hanyalah massa. Aku hanya butuh kebijaksanaan mereka. Setelah mendengar ini, klon dewa jahat melintasi pagar penjara berbalik. Dan berkata, jika kamu hanya membutuhkan kebijaksanaan kami, maka kulit ini tidak ada artinya, yang kamu butuhkan hanyalah kepala. Kata-kata avatar mengingatkan dewa jahat, dan ekspresi dari apa yang kamu katakan masuk akal muncul di wajahnya. Melihat ekspresinya, dia berkata saran yang sangat bagus, maka simpan saja kepalanya. Jika hanya ada satu kepala, tidak perlu penjara. Tuan Tongtian berpikir bahwa dewa jahat itu hanya bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan dan mulai mempersembahkan korban lagi. Beberapa dewa jahat dengan mudah setuju, mereka lebih cenderung mengejar jalan pintas dari energi paling orisinal, sementara bagian lain dari dewa jahat sangat menentang sehingga mereka mengutuk dengan gila, tetapi tidak peduli bagaimana klon ini bereaksi, tubuh mereka dengan cepat hancur, menjadi energi murni. Hanya deretan kepala yang tersisa dengan rapi di platform besar, dan lebih banyak kepala dewa jahat dengan cepat dibuat. Master Tongtian dan Han Ge sama-sama memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka mengikuti aturan, tetapi melihat pengaturan dewa jahat, mereka terkejut dari telinga ke telinga. Untuk apa ini? Dewa jahat itu sendiri memberi otak ini energi untuk bertahan hidup, memastikan bahwa mereka dapat berpikir secara fleksibel. Jumlahnya tiba-tiba meningkat 400 kali lipat, menjadi sekitar 1,6 miliar, dewa jahat itu sendiri akhirnya tersenyum. Faktanya, dia masih ingin membuat lebih banyak kepala, tetapi dia perlu menyisihkan sebagian energi agar kepala ini berpikir, dan 1,6 miliar pada dasarnya adalah batasnya. Avatar yang membuat saran barusan menyarankan lagi dengan satu-satunya kepala yang tersisa, sebenarnya, jumlahnya bisa ditambah. Kita hanya perlu satu otak, dan lebih efisien untuk berkomunikasi dengan indera dewa. Master Tongtian dan Han Ge mendengar saran ini setelah itu, saya terkejut. Tidak. Cukup memiliki deretan kepala, tetapi juga menjadi deretan otak. Itu benar. Mata, telinga, hidung, tengkorak, dan gigi juga bisa dikorbankan. Dewa jahat itu sendiri bertepuk tangan. Jadi 1,6 miliar kepala dikorbankan lagi. Setelah pengorbanan, 1,6 miliar klon hanya tersisa satu otak penuh jiwa, dan jumlahnya meningkat menjadi 2 miliar. Semua otak ini memiliki jiwa yang lebih kuat dari alam jiwa suci, mereka semua melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menyapu. Begitu banyak kesadaran spiritual terjalin secara kacau, terjalin menjadi badai jiwa yang kacau di langit. Tenangkan aku. Setelah dewa jahat itu sendiri melepaskan tekanan jiwa yang menakutkan, 2 miliar otak mengambil kembali kesadaran mereka satu demi satu. Selanjutnya, dewa-dewa jahat membagi otak ini menjadi beberapa area utama. Satu bagian otak bertanggung jawab untuk berpikir, bagian otak lainnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan meringkas, dan bagian otak lainnya bertanggung jawab untuk menyaring informasi yang berguna dan segera. 2 miliar unit otak mengandung banyak informasi yang berantakan saat berpikir, dan harus diatur. Dia baru saja selesai mengatur ini, ketika dia berbalik dan melihat ke kejauhan, di mana kilatan perak muncul. Dewa jahat mengangkat alisnya dengan keras, mengulurkan tangannya dan menarik ke arah kapal hitam dan peron, menyeret keduanya sejauh puluhan mil, dan kemudian aliran energi perak yang menakutkan terbang melewatinya. Aliran energi ini berlalu dengan kecepatan yang menakutkan, dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Master Tongtian dan Han Ge terkejut lagi setelah melihat aliran energi ini. Ini adalah aliran energi yang kamu bicarakan. Mengapa itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dewa jahat itu sendiri menatap mereka dengan samar, ini juga alasan mengapa aku merusak perahu. Luo Zeng, tanah pemakaman abadi pertempuran dengan keturunan berlanjut. Dalam waktu singkat, Luo Zeng melepaskan 6 kombinasi cermin berturut-turut, meledakkan 6 lubang besar di tempat pemakaman. Kekuatan dari cermin runtuh. Ini sangat menakutkan, tetapi tidak dapat sepenuhnya melenyapkan yang terdegradasi. Yang terdegradasi mengikuti dari dekat dengan melepaskan putaran matahari keemasan yang menyilaukan cincin emas mengelilingi yang terdegradasi dari dalam keluar, hampir meluas ke tepi tempat pemakaman ditelan, puluhan miliar makhluk kacau binasa. Seluruh tempat pemakaman, kecuali rumah abadi yang dilindungi oleh Luo Zeng, sangat sunyi di tempat lain. Ketika cahaya Jinri berangsur-angsur meredup, sosok orang yang terdegradasi perlahan muncul darinya,
Akhir dari setiap dunia jaringan adalah pertempuran dengan budak saya, dan itu juga periode waktu yang paling saya nikmati. Kali ini tapi sangat membosankan untuk mengubahmu. Di mata yang terdegradasi, Luo Zeng hanya akan menggunakan cermin tutup dan hancurkan untuk membuat keributan, yang tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya sama sekali. 10 miliar. Luo Zeng sedikit mengangkat tangannya, dan puluhan miliar lingkaran cahaya perak muncul di langit. Itu masih alam, kepunahan, kombinasi. Wosh! Aliran energi yang terkumpul mengalir menuju orang yang terdegradasi lagi. Kali ini keturunannya tidak mengelak atau mengelak, dan dia berencana untuk memblokir aliran energi ini secara tiba-tiba. Tetapi ketika keturunannya melawan aliran energi, sosok Luo Zeng menghilang diam-diam, dan muncul di sebelah cahaya hitam di saat berikutnya. Dari cahaya hitam inilah keturunan pertama kali muncul. Tentu saja Luo Zeng tahu bahwa cahaya hitam ini sangat penting bagi yang terdegradasi, dan tubuh aslinya kemungkinan besar tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, Luo Zeng mencoba menghancurkan cahaya hitam dalam keadaan hancur, tetapi berakhir dengan kegagalan. Tadi, pertarungannya dengan keturunannya tidak efektif, jadi dia fokus pada sinar cahaya hitam itu lagi. Hanya mengandalkan keadaan kehancuran tidak dapat menghancurkan cahaya hitam, tetapi Luo Zeng menemukan kekuatan magis dalam memori dari teknik cahaya jernih. Lingkaran cahaya sempurna menyelimuti cahaya hitam, dan kemudian mulai berputar. Ho ho ho. Saat aperture diputar, cahaya hitam bergoyang tanpa henti. Berguna. Kelopak mata Luo Zeng sedikit melonjak. Dia mencoba beberapa metode sebelumnya tetapi tidak dapat mempengaruhi cahaya hitam sedikit pun. Cahaya hitam itu sepertinya berada di dunia lain. Sekarang teknik cahaya jernih dapat memengaruhi cahaya hitam, yang membuat Luo Zeng melihat harapan. Tutup. Berdengung. Apertur menyusut ke dalam saat diputar. Saat tepi bulat menyentuh cahaya hitam itu sepertinya secara otomatis melepaskan diri dari kendali teknik cahaya jernih dan kembali ke bentuknya sendiri. Lolos. Luo Zeng mengerutkan kening, mengulurkan tangannya, dan kemudian melemparkan teknik cahaya yang lebih jernih. 100, 1000, 10.000. Puluhan ribu lingkaran cahaya muncul terus-menerus, lalu berputar dan berkontraksi. Sinar cahaya hitam itu memang bergetar hebat, tapi efeknya hanya sampai di situ. Terlalu bodoh? Aku bahkan tidak bisa melakukan pertarungan yang bagus, tapi aku ingin menghancurkan sumber cahayaku. Keturunan itu muncul di atas kepala Luo Zeng lagi, dan dia sudah berurusan dengan aliran energi yang dilepaskan oleh Luo Zeng. Luo Zeng mengangkat tangannya dan melirik orang yang terdegradasi. Dia tidak banyak bicara, tetapi fokus pada memegang tangannya ke arah sinar cahaya hitam. Kristal seukuran jari kecil melayang dari cetakan telapak tangannya. Setelah kristal ini muncul, mereka menyatu menjadi cahaya hitam. Dada-dada, diiringi dengan suara pecah yang lembut, kristal kecil itu melebur menjadi cahaya hitam. Setiap kristal kecil yang hancur akan memancarkan sedikit cahaya hijau muda, dan segera cahaya hitam akan diwarnai hijau dan berubah menjadi zat padat pada saat bersamaan. Ini adalah kristalisasi interferensi, cara lain untuk mengubah bentuk cahaya. Ketika kristal interferensi mengeraskan cahaya hitam, Luo Zeng segera menekannya. Boom! Cahaya hitam yang mengeras hancur berkeping-keping. Tapi cahaya hitam yang hancur masih membeku di tempatnya. Pria yang terdegradasi memegang tangannya dan tidak berniat menyerang Luo Zeng, pupilnya bersinar dengan cahaya kekuningan, dan emosi mengejeknya terungkap tanpa disembunyikan. Dari bagian memori yang diberikan kepada Luo Zeng, tetapi banyak kekuatan supernatural telah diekstraksi dari energi keadaan ekstrim, banyak di antaranya patut dicoba, seperti Central Collapse, Apoptotic Power dan seterusnya. Setiap kali Luo Zeng saya juga mengamati reaksi orang yang diturunkan peringkatnya selama upaya pertama, dan orang yang diturunkan peringkatnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Setelah gagal 6 atau 7 kali berturut-turut, Chong yang diam akhirnya berkata, tidak ada gunanya, Luo Zeng, Yuang adalah hak istimewa yang saya berikan kepadanya, dan itu tidak dapat dihancurkan. Hak istimewa. Luo Zeng sedikit terkejut ketika mendengar ini. Yah, ketika Evil belum dewasa, dia membuat permintaan ini. Itu adalah hak istimewa untuk tidak pernah dihancurkan. Aku memikirkannya lama sebelum aku menemukan cara ini. Begitu sumber cahaya diberikan kepadanya, bahkan saya tidak menghapus otoritasnya, jawab budak itu. Titik. Luo Zeng cemberut dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Belum lagi menciptakan musuh yang kuat untuk diri sendiri, tetapi juga menciptakan musuh yang tidak dapat dibunuh, luar biasa. Karena sumber cahaya tidak dapat dihancurkan, bagaimana Anda menghadapi kejahatan? Luo Zeng bertanya lagi. Dari berarti mengejar dan membunuh jahat dari dunia tingkat tinggi ke dunia tingkat rendah,
hanya untuk bertemu Waterloo di luar angkasa. Tekan dia ke titik di mana dia tidak dapat dipisahkan dari sumber cahaya, jawab Chong, setiap kali aku berhasil menekannya di sumber cahaya, dia akan mulai menurun ketika dia tidak tahan, tapi saya tidak bisa menghentikan penurunan pangkat. Di dunia 5 jaringan, kami berdua terluka, dia gagal untuk benar-benar terdegradasi, dan saya sedang tidur di tongkat cincin langit. Tapi kami memiliki energi yang sama, dan kami tidak bisa saling membantu, bagaimana kita bisa menekannya? Luo Zeng bertanya, dari senyum tipis, menurut pendapat saya, Anda tidak hanya tidak dapat menekannya, tetapi pada akhirnya Anda akan kalah darinya. Memegang pisau besar, meskipun Anda memiliki kekuatan, tetapi tidak ada kehalusan sama sekali. Komentar Chong. Jika orang yang terhina mendengar kata-kata Chong, mereka mungkin akan mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada Luo Zeng. Bahkan jika dia mendapatkan bagian dari memori dari, bagaimanapun juga tidak mungkin untuk membandingkannya dengan keturunannya. Kalau begitu kamu, jangan berharap aku bergerak, dari sepenuhnya melihat melalui pikiran Luo Zeng, aku sudah mengatakan alasannya. Saya tidak pernah bisa menghentikan kejahatan dari merendahkan, jadi saya hanya memilih untuk melepaskannya. Sayang sekali menyerah begitu saja, bagaimanapun juga ingat, manusia, menyela kata-kata Luo Zeng secara langsung, aku telah membantumu memahami masa laluku hingga batas maksimal. Sebagai manusia, Anda adalah batasan yang tidak dapat diubah. Gunakan pemikiran manusia Anda untuk mendorong saya, membujuk saya, dan memprovokasi saya tidak ada artinya. Saya akan memberi Anda segalanya, dan Anda perlu memutuskan apakah akan menang atau kalah. Setelah selesai berbicara, kamu terdiam lagi. Tidak peduli bagaimana Luo Zeng memanggil, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, dia memutuskan untuk menjadi pengamat. Luo Zeng, sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yuan Seng Sui tiba-tiba berbicara. Meski terbangun, itu tidak menghapus kebijaksanaan yang lahir dari asal-usul darah. Kita sendiri. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Ya, ayolah. Pada saat ini, darah asal melepaskan kekuatan hidup yang kuat, yang merupakan kekuatan darah di kuadran kehidupan. Kekuatan darah di dunia 4 jaringan tidak secara substansial membantu Luo Zeng, tetapi itu memberi Luo Zeng kenyamanan yang luar biasa dan membuatnya merasa sedikit hangat di hatinya. Pada saat ini, suara keturunan terdengar lagi. Aku telah memberimu begitu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak dapat menangkapnya, lalu akhiri pertempuran yang tidak berarti ini. Pria yang terdegradasi itu merentangkan lengannya yang ramping. Beberapa energi ekstrim beredar, terjalin, dan menyatu di permukaan tubuhnya, membentuk potongan-potongan seperti lintah, perlahan merangkak di sekitar tubuhnya. Keturunan itu langsung datang ke Luo Zeng dalam sekejap. Luo Zeng untuk sementara menghindari ujungnya yang tajam, dan menggunakan kekuatannya yang maha kuasa untuk pindah ke sudut tempat pemakaman. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa keturunannya tiba hampir pada waktu yang sama, dan lengan ramping telah mencengkeram leher Luo Zeng, dan hal-hal seperti lintah yang awalnya ada pada keturunan dengan cepat terbang menuju Luo Zeng. Dada-dada, lintah ini terjun ke tubuh Luo Zeng di satu ujung, dan menusuk orang yang terdegradasi di ujung lainnya, menghubungkan keduanya dengan erat. Terlalu sia-sia untuk memberimu darah ilahi asal, mengapa tidak memberikannya kepadaku untuk diamankan? Kejahatan sudah lama mencoba untuk menelannya. Dunia Grid ke-11, Dunia Grid ke-9, dan Dunia Grid ke-8 masing-masing telah mencoba sekali, tetapi secara alami semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena tidak pernah muncul kali ini, memberikan kemampuannya kepada manusia menjadi peluang terbesar untuk kejahatan. Meskipun kejahatan tidak takut pada pengikut, dikejar dan dibunuh oleh pengikut sepanjang waktu masih membuatnya sangat mudah tersinggung, dan kemampuan melahap pengikut dapat menyelesaikan masalah untuk selamanya. Luo Zeng belum menyeduh putaran serangan balik berikutnya, dan tubuh fisiknya ditembus oleh lintah. Gudong. Dia merasa bahwa darah suci yang berasal dari tubuhnya hilang dengan gila-gilaan. Luo Zeng, tinggalkan dia. Yuan Seng Sui mengingatkan dengan keras. Sebelum kebangkitan, darah ilahi asal menolak membagi dirinya sendiri, belum lagi yang terdegradasi ingin menyerapnya, bagaimana mau. Oke, Luo Zeng segera memindahkan dirinya dari tempat asalnya dengan kekuatan yang maha kuasa. Prioritas metode teleportasi ini di tanah asal sangat tinggi, bahkan fluktuasi spasial tidak akan terjadi, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, Luo Zeng datang ke sisi lain dari tempat pemakaman. Hapus. Luo Zeng sangat takjub ketika dia akan berbicara. Dia memang bergerak puluhan juta mil jauhnya,
tetapi keturunannya hampir sepenuhnya disinkronkan dengannya, dan masih menjaga jarak tertentu darinya secara langsung. Lintah ramping pada keturunannya tidak meninggalkan tubuh Luo Zeng sama sekali, masih. Gemericik menyerap asal darah. Ini, Luo Zeng mengertakkan gigi dan menjauh lagi, tetapi situasinya tetap tidak berubah, dan orang yang terdegradasi itu masih berhadapan dengan Luo Zeng. Perjuangan yang sia-sia, yang terdegradasi tertawa sambil menyerapnya. Energi keadaan ekstrim yang dia gunakan benar-benar membagi ruang di tanah pemakaman, tidak peduli ke arah mana Luo Zeng bergerak, orang yang terdegradasi dapat mencapai sinkronisasi dewa, sehingga tampaknya keduanya terintegrasi menjadi satu, tetapi sebenarnya itu adalah hanya dia. Kecepatannya terlalu cepat untuk diperhatikan. Luo Zeng tidak yakin, dan pindah 7 atau 8 kali berturut-turut. Itu sama setiap saat, dia tidak bisa menyingkirkan yang terdegradasi sama sekali. Potong kamu. Mata Luo Zeng melebar. Bulan baru muncul di langit. Satu tebasan pemecah perintah. Ini juga merupakan kekuatan supernatural yang dia cari dalam ingatannya. Luo Zeng dengan gila-gilaan melepaskan energi yang benar-benar tak terbatas, dan kekuatan tebasan pemecah satu perintah dimaksimalkan. Bulan sabit itu mengembang dengan liar, dari panjang ratusan mil menjadi miliaran mil dalam sekejap. Bulan sabit besar yang tergantung di tempat pemakaman terlihat megah, namun sayangnya hanya sedikit orang yang bisa menikmati pemandangan indah ini. Semua orang di rumah abadi tidak mengetahui pertempuran antara Luo Zeng dan keturunannya. Lisan, pemakaman Guiksu, dan God-S Domain hilang, dan kelompok itu tenggelam dalam kesusahan. Lagi pula, masih ada anggota keluarga, teman, dan sesama klan mereka di sana. Sekarang mereka benar-benar hancur, dan hanya selusin atau lebih jadi dari mereka yang tersisa di seluruh dunia yang kacau orang-orang. Rasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya tersampaikan di hati mereka. Lihat, bulan itu, kata Luo Nian sambil menunjuk ke langit. Apakah Zheng Er bergerak? Luo Xiao bertanya dengan prihatin. Seharusnya saudara, pemenangnya belum diputuskan, kata Luo Yan. Bulan sabit besar hampir menutupi langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Semua orang memperhatikan bulan baru ini, dan Nuwa tidak tertarik dan tidak mau bicara. Matanya menatap ke arah Lisan. Luo Zeng tiba-tiba membawa Lisan menjauh dari dunia induk, tetapi masih gagal lolos dari nasib kehancuran total. Inilah takdir. Nuwa tiba-tiba memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia merasa seperti serangga yang berjuang berkali-kali, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, tidak peduli seberapa baik dia tetap jatuh ke dalam liang yang tak terhindarkan pada akhirnya. Wow, bulan baru yang besar ditebang, dan targetnya adalah lintah antara keturunan dan Luo Zeng. Meskipun bulan sabit sangat besar, ia setipis pisau. Saat jatuh, bulan baru mulai menyusut, dan semua energi ekstrim terkonsentrasi dalam satu garis, dan kekuatan penghancur bisa dibayangkan. Tetapi orang yang terdegradasi baru saja mengulurkan tangan dan mendorong dengan lembut ke arah bulan baru, dan putaran pesona tak terlihat membungkusnya dan Luo Zeng. Garis tipis yang dipotong oleh bulan baru bersentuhan dengan penghalang transparan. Suara tajam bergema di kehampaan. Infinity melawan Infinity seringkali tidak membuahkan hasil. Tombak terkuat tidak dapat mematahkan perisai terkuat. Luo Zeng seperti ini di Immortal Mansion sebelumnya, dan sekarang keturunannya melepaskan pesona. Potong lagi. Luo Zeng mengulurkan tangan dan bergerak. Lebih banyak bulan sabit melayang di atas kepala. Bulan-bulan baru ini seperti kelopak oranye besar, mengelilingi Luo Zeng dan keturunannya, dan kemudian memotong satu demi satu, masih tidak berguna. Keadaan diskret. Tanpa tujuan, Luo Zeng mengambil inisiatif untuk membusuk tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemilik tanah kelahiran pertama. Jika dia terbunuh, dia akan jatuh ke dalam keadaan ini. Sekarang Luo Zeng harus mengambil inisiatif, ini sama saja dengan jenis bunuh diri yang berbeda. Tetapi pada saat tubuhnya runtuh, kekuatan pengekangan yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuh fisiknya runtuh dan tidak bubar. Hehehehe, yang diturunkan itu mencibir. Setiap gerakan Luo Zeng diperhitungkan olehnya. Bahkan jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, itu tetap bukan perang yang setara. Setelah beberapa saat, asal mula darah di tubuh Luo Zeng benar-benar terserap, hanya menyisakan kantong kulit kosong yang mengambang perlahan. Setiap orang yang terdegradasi itu melirik kulitnya, dan nyala api benar-benar membakar kulitnya. Infinity melapiskan Infinity, itu masih Infinity. Kekuatannya tidak meningkat, itu hanya menghemat masalah, dan rasanya enak. 6 pasang mata majemuk pria yang terdegradasi itu bersinar dengan cahaya hijau, yang berarti dia berada di suasana hati yang baik. Tubuhnya tiba-tiba menghilang,
lalu langsung muncul di Immortal Mansion. Ketika semua orang melihat orang yang terdegradasi muncul, hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Jika Luo Zeng masih hidup, sangat tidak mungkin untuk membiarkan orang yang terdegradasi memasuki rumah abadi, dan sekarang orang yang terdegradasi masuk, maknanya terbukti dengan sendirinya. Di mana ayahku? Luo Nian bertanya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Mati, sudah menjadi bagian dari diriku, jawab yang terdegradasi. Anda berbohong kepada saya. Luo Nian berteriak keras, dan dia mendekati orang yang terdegradasi dengan kecepatan luar biasa, dan meninju wajah orang yang terdegradasi itu. Kekuatan tubuh fisik terkuat di luar angkasa begitu besar sehingga pukulan ini dapat mencapai puluhan juta mil di belakang orang yang terdegradasi. Tetapi orang yang terdegradasi tetap tidak bergerak, bahkan tidak pernah bergerak sehelai rambut pun. Luo Nian tidak peduli tentang ini. Dia biasanya melemparkan tinjunya ke arah yang diturunkan untuk melampiaskan, melontarkan lusinan pukulan berturut-turut. Hua Tianming, Luo Yan, Nuo, Fuxi, Li Luosui dan lainnya tidak bergerak. Kekuatan gabungan dari semua orang yang digabungkan menjadi satu tidak sebaik 1/100 dari kekuatan yang terdegradasi. Serangan semacam ini sia-sia. Orang yang terdegradasi tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangan Luo Nian, dan dengan tarikan ringan, lengan Luo Nian terlepas dari tubuhnya, semudah memetik sayuran. Dia berkata pada saat yang sama, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika kamu menggaruknya kamu bahkan tidak pantas digelitik. Pria lemah. Saat pria yang terdegradasi itu mengejek Luo Nian, noda tinta hitam seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tubuhnya, seolah-olah itu adalah bekas kepalan tangan yang ditinju oleh Luo Nian. Dan tanda tinta ini mulai meluas terus-menerus, dan banyak retakan muncul di tubuh, yang sebenarnya adalah ritme keruntuhan. Apa? Apa? Tanda tanya. 6 pasang mata majemuk orang yang terdegradasi itu berkedip tajam. Emosi yang aneh, bingung, dan tidak dapat dipercaya menyebar dari dirinya. Luo Nian menutupi lengan yang patah dengan satu tangan, dan wajahnya juga aneh. Meskipun dia meledak dengan kekuatan besar di setiap pukulan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalahkan yang terdegradasi. Berusaha habis-habisan bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan paling dasar dari orang yang terdegradasi, apalagi mengalahkan orang yang terdegradasi seperti ini. Kamu, apa yang kamu lakukan? Orang yang terdegradasi itu terhuyung-huyung dan mengambil beberapa langkah menuju Luo Nian, permukaan tubuhnya benar-benar ditempati oleh noda tinta hitam, semakin banyak retakan muncul, dan lapisan-lapisan zat mulai terkelupas dari permukaan tubuhnya. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya memukulmu, kata Luo Nian sambil melangkah mundur. Di belakang Luo Nian, Luo Yan, Luo Xiao, dan Hua Tianming semuanya terdiam saat mendengar kata-kata Luo Nian. Nuo memandangi keturunannya, alisnya yang tipis terangkat sedikit, seolah-olah dia memiliki firasat, dia melihat ke segala arah, dan dia benar-benar menemukannya di bawah tatapan ini, sesosok samar mengembun dengan tenang, itu adalah Luo Zeng. Yang terdegradasi juga menemukan Luo Zeng, dan kebingungannya melemah, tetapi dia masih bertanya, bagaimana Anda melakukannya? Sepertinya Anda tidak tahu segalanya tentang energi negara ekstrim, dan Anda bahkan tidak tahu kekuatan energi larutan kristal. Luo Zeng ada senyum tipis di wajahnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, aku hanya bisa mengubah diriku menjadi pil beracun untuk kamu telan. Mendengar ini, orang yang diturunkan peringkatnya melepaskan emosi yang tiba-tiba, kekuatan larutan kristal begitukah? Ini adalah energi beracun yang dibentuk oleh kombinasi dari beberapa keadaan energi ekstrim. Jenis energi ini sangat mematikan, tetapi sulit untuk digunakan. Orang yang terdegradasi ingin melahap asal mula darah dan memberi Luo Zeng kesempatan, tetapi pertarungan yang cepat dan cerdas membawa pukulan yang fatal. Hehehehe. Tubuh orang yang terdegradasi semakin hancur, dan pecahan-pecahan jatuh di sekitar tubuhnya, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak, membunuhku sudah cukup untuk menjadi kehormatanmu, tapi apakah itu berarti? Selama karena sumber cahaya masih ada, orang yang terdegradasi dapat dibangkitkan tanpa batas. Bagaimana kamu tahu kalau itu masuk akal jika kamu tidak mencobanya? Setelah Luo Zeng mengatakan itu, dia pindah ke sisi cahaya hitam. Yang terdegradasi tahu betul bahwa sumber cahaya tidak dapat dihancurkan, sehingga mereka terang-terangan ditempatkan di posisi yang paling mencolok. Luo Zeng melirik cahaya hitam dan mulai mencari ingatan yang diberikan kepadanya oleh Dari. Dari tidak memberitahu Luo Zeng cara membatasi keturunan, tetapi memori yang dibagikan dengan Luo Zeng berisi semua penggunaan energi negara yang ekstrim, dan cara pembatasan harus disembunyikan dalam penggunaan ini. Sejumlah besar energi ekstrim melonjak keluar dari tubuh Luo Zeng. Om.
Energi kutub dari tiga warna berbeda saling bertumpukan, membentuk altar melingkar besar. Altar melingkar menyusut dengan cepat, benar-benar menyelimutinya dengan cahaya hitam. Segel suci. Saya tidak tahu apa cara terbaik untuk menyegel. Luo Zeng menggunakan cara yang paling bodoh, dan dia harus menggunakan semua kekuatan yang dapat digunakan untuk menyegel. Wow, wow, kristal hijau mengalir dalam kehampaan, dan setelah kristal hijau mengelilingi altar bundar, mereka berubah menjadi permata hijau zamrud yang besar. Segel kehidupan. Ho 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 ho. Sebuah ruang persegi yang satu ukuran lebih besar mengelilingi batu permata zamrud dan mengubahnya menjadi ruang yang stabil. Zhou Kongfeng, Wan Tianzuo, segel. Penghalang non-fase, segel. Kembalikan pikiran jahat, segel. Meskipun jenis energi ekstrim jauh lebih sedikit daripada kekuatan darah, kombinasinya juga sangat kaya. Luo Zeng tidak memikirkannya sama sekali, selama semua kekuatan magis dengan efek restriktif digunakan, dia seperti boneka yang tak kenal lelah, terus-menerus menyegel segel. 10 lantai, 20 lantai, 30 lantai. Di dalam lampu hitam, keturunan setelah kematian perlahan muncul darinya. Tangannya perlahan menonjol dari cahaya hitam, dan dia menyentuh segel, yang merupakan segel takdir, yaitu altar bundar. Huff, hanya segel suci, artinya kekanak-kanakan. Energi ekstrim muncul dari tangan orang yang terdegradasi, dan menabrak segel kehidupan dengan ledakan. Altar bundar hancur berkeping-keping. Tepat ketika keturunan hendak mengebor dari cahaya hitam, dia menemukan ada segel hijau di luar. Segel kehidupan, rusak, boom, sepotong batu permata hijau yang tampak alami hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Zhou Kongfeng, terus hancurkan, boom. Ruang persegi hancur sedikit demi sedikit. Tapi kemudian downgrade melihat kunci raksasa menghalangi jalan. Apalagi, keturunan tidak bisa membantu tetapi bersumpah, dia benar-benar tidak berharap Luo Zeng mengatur begitu banyak lapisan segel. Dia tidak tahu bahwa Luo Zeng telah meletakkan ratusan segel di luar, dan jumlahnya masih meningkat tajam, dan Luo Zeng tidak bermaksud berhenti. Di dunia yang kacau, ada keheningan di platform persegi besar itu. Tetapi jika jiwa merasakannya, ia akan diliputi oleh kesadaran spiritual yang tak ada habisnya. 2 miliar otak dewa jahat di platform persegi beroperasi dengan tertib. Dewa jahat itu sendiri melayang di atas, dan dia bertanggung jawab untuk menerima informasi berguna yang telah disaring. Ada 86 jenis ladang di dunia 6 kisi. 45 jenis berat di dunia 7 kisi. Ada 22 jenis penyambung di dunia 8 kisi. Dunia 9 bingkai. 2 miliar otak ini dengan cepat berspekulasi, meringkas, dan menyimpulkan. Efisiensi berkomunikasi satu sama lain dengan kesadaran spiritual sangat tinggi, tetapi itu tidak berisik seperti sebelumnya. Dalam waktu singkat, 86 jenis ladang telah ditampilkan sepenuhnya di depan dewa jahat, 45 jenis berat, dan 22 jenis kopling. Energi ini terbentuk di dunia tingkat tinggi semuanya dipahami oleh dewa jahat. Mungkin semakin tinggi tingkat energinya, semakin sulit bagi dewa jahat untuk mengendalikannya. Dewa jahat energi dalam bentuk bidang masih dapat ditampilkan, tetapi konsumsinya relatif besar. Bentuk skala mengkonsumsi tingkat energi yang berlebihan, dewa jahat hanya ingin tahu dan mencoba memanggil tubuh energi skala, tetapi setengah dari tubuh energi ini terkondensasi, dan energi yang disimpan oleh dewa jahat dikonsumsi. 1. Dia masih perlu mempertahankan pengoperasian 2 miliar otak, bagaimana dia bisa rela menggunakan energi untuk ini? 2 miliar otak setara dengan 2 miliar jiwa suci, dan konsumsi energinya masih sangat besar. Jika jalan pintas energi tak terbatas tidak ditemukan sebelum energinya habis, dewa jahat akan kalah tanpa perlawanan. Adapun bentuk energi coupling, meskipun dewa jahat telah menemukan cara, dia tidak memiliki keberanian untuk mencobanya sama sekali, ini adalah pisau yang tidak bisa dia gunakan. Kecepatan pemulihan energi sangat cepat, pada dasarnya memenuhi harapan dewa jahat, lagi pula dia telah menguasai hukum pemulihan. Tapi Tulhu tidak optimis. Tidak ada lagi gerakan besar di dalam Burial Ground. Karena mereka berasal dari tempat kelahiran yang berbeda, dia tidak bisa memeriksa situasi di Absolute Burial Ground dengan kekuatan Maha Tahu, tapi ini sama sekali bukan pertanda baik, begitu mereka memutuskan pemenangnya, dia akan menjadi target berikutnya. 3890